Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham. Yang pertama WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima ADI, keenam PTPP, ketujuh JSMR, dan ke-8 Yellow. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat menguat, tapi kemudian ditutup terkoreksi tipis 0,16% ke harga 6.823, dan transaksi hari ini cukup luar biasa, kembali naik volumenya di 15,08 triliun sampai saat ini. Dan asing lagi-lagi net buy hari ini menilai 1,5 triliun. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ISG membentuk all time high lagi dan terkoreksi, yaitu wajar. Apakah besok akan koreksi? Kemungkinan iya, tapi sepertinya koreksi tipis ya. Kalaupun koreksi ya uji supportnya yang sekarang itu 6.800 sampai 6.790. Jadi area ini akan menjadi support untuk ISG. Kalau itu dijebol ya tetap berpeluang ya, 6.800 jebol, tutup gap dulu. Tapi apakah dia downtrend? Enggak, paling konsolidasi. Harusnya juga neckline 6.700 ini akan dipertahankan. Dan arah ISG masih akan uptrend. Semoga aja Februari bisa sampai 6.900. Dia akan uji ataupun nyentuh dulu Februari di 6.900. Sesuai teori untuk rounding bottomnya nih. Sekitaran 6.880 sampai 6.900. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Besok potensi bisa ada koreksi, tapi koreksi tipis saja. Sekitar di 30 poin, ya mungkin 0,5 sampai 0,6% aja lah untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada WG yang hari ini ditutup di harga 178 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, 4 hari minggu ini itu net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WG kalau dilihat dia gagal bertahan di atas 180, tapi hapus saja, kita update baru untuk WG. Seperti ini aja ya. Kan terlihat nih dari lama itu 186 resistennya dan supportnya ada di 176. Jadi apakah WG masih menarik? Masih menarik. WG kemungkinan besar juga besok itu ada potensi rebound. Kalaupun koreksinya paling retest 176 supportnya ini, dan juga masih bisa konsolidasi di atas ini ya. Supportnya 176 dan resistannya 186. Jadi apakah sudah menarik untuk spek buy? Ya kalau besok dikasih nawar aja di 176 atau 177 atau 178 ini juga bisa target profitnya, karena ini masih konsolidasi dan belum pasti breakout 186. Ya tektokan aja di area ini, lumayan tuh, mungkin dapat 4% ya kalau beli di area support, atau beli di 178 nih, jualnya nggak usah dekat resisten lah. Kalau dia takutnya nyentuh kan ya di 185 aja udah 3,5%. Kalau seminggu dapat ya lumayan. Jadi seperti itu ya. Untuk WG juga gagal bertahan di atas EMA 20-nya. Dia sempat breakout namun gagal turun. Kemungkinan besar besok ya lihat market. Kalau market bagus dia bisa kembali uji 180 atau EMA 20-nya ini. Ya EMA 20 masih melengkung ke bawah, jadi masih belum menarik. Untuk WG ini lebih konfirmasi kalau sudah bergerak di atas 186 ini. 186 sampai 188 inilah. Jangan satu harga ya. Takutnya pokoknya kalau sudah di atas itu bagus tuh. 186 udah bagus, tapi konfirmasinya lebih valid ya 188 dan di atas. Ini ada indikasi juga double top sebelumnya, penurunannya juga sudah tercapai ya. Ini neckline-nya di 192 dan turun sempat sampai 167 untuk WG. Jadi ya harusnya aman dan kemungkinan besar masih konsolidasi. Seminggu ke depan juga kemungkinan juga konsolidasi aja dia. Tektokan, jadi kalau saham lagi konsolidasi, belinya di support, jualnya dekat resisten. Tektokin aja, jangan di hot. Kalau sudah satu candle merah, jual dulu. Untuk WG, langsung saja ke saham kedua. Ada Witon yang hari ini juga ditutup di harga 230 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Witon bagus karena masih di atas 230. Ya aman selama nggak jebol. Tapi dengan MACD yang mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Tetap ada peluang untuk Witon besok rebound. Semoga dikerek ya saham grup karya. Dan kalaupun misalnya Bapak Ibu ada yang beli di 230 ini, kalau dia turun, kalau nggak mau pakai cut loss mepet, kalau saya cut loss dulu di 226, dia jebol EMA 20-nya. Kalau Bapak Ibu pakai sistem
average down, ya tunggu aja di 220 sampai 222 dan tetap pakai cut loss. Kalau dijebol 222 nih mending exit dulu karena itu support. Nggak pakai toleransi ini ya 214. Kalau saya nggak pakai. Kalau dia sudah naik dan turun lagi jebol 220 ya udah saya exit. Kemungkinan kecil juga dia ada pantulan di 214, mending saya exit dulu di 218. Tapi kembali lagi masing-masing, kalau Bapak Ibu siap cut loss lebih dalam nunggu konfirmasi jebol 214 juga nggak masalah. Tapi kondisi seperti itu harusnya kalau sampai jebol lagi 220 turun lebih dalam. Itu kan ada indikasi pola dead cat bond. Tapi kalau dilihat dia sudah reject rounding topnya ini, jadi bisa aja konsolidasi. Tapi perlu diperhatikan juga ini bisa aja nanti pola kuncinya tetap itu 220. Kalau dia turun dari itu lagi berarti lanjut downtrend untuk Witon. Kalau memang dia mau pelan-pelan mau naik dan mulai diakumulasi, harusnya kalaupun belum mampu naik lebih tinggi dalam waktu dekat, dia konsolidasi dulu area ini 220 sampai 230 atau 240. Dia tektokan aja area ini. Kalau ada momentumnya baru dia naik ya. Jadi seperti itu, manfaatkan aja. Dan apakah ada peluang rebound? Ya ada peluang rebound karena dia baru aja breakout ya. Ya yang penting jangan jebol 230 karena kalau dia jebol dan kalau mau bagus harus breakout nih 240 besok atau minggu depan biar lanjut ke 250 sampai 260. Jadi seperti itu. Untuk Witon langsung saja ke saham ketiga. Ada WSKT yang hari ini ditutup terkoreksi 2,96% ke harga 655. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WSKT koreksi wajar karena dia udah naik tinggi dari 31 Januari. Waktu itu dapat sentimen dia masuk LQ45 ya. Dan mungkin dia retest dulu 650-nya ini, 640. 650-640-nya ini akan di retest. Dan apakah dipertahankan? Sepertinya masih akan dipertahankan. Tapi skenario terburuknya dia bisa aja jebol sampai 600. Retest trendline downtrendnya ya seperti ini. Tapi naik ya, ini support quote-nya 600. Jadi nggak usah pakai yang 560. Pokoknya kalau dia jebol ini jual dulu aja. Mending jual nanti buyback di 560. Ini kan cukup jauh nih. Dari 600 ke 560 sampai 550 kan 50 poin tuh. Lumayan juga. 7% turunnya. Mending out dulu di 590. Ini apakah dipertahankan? Semoga aja ya, karena belum pasti, tergantung market makernya. Kalau market makernya mau jebolin dulu sampai 600 bisa aja dibawa turun biar ada yang cut loss, baru nanti dia pantulin lagi dari 600. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu takut ketinggalan kereta, coba nyicil aja dulu 30% atau 50% atau disesuaikan aja, titip sendal dulu, konfirmasi bertahan nggak. Kalau jebol bisa tambah di 620 sampai 610 600 ini. Kalau jebol ya jual dulu. Tapi kan cut loss-nya lebih tipis daripada hold yang dari atas. Beli lamsam memang profitnya lebih besar kalau langsung naik. Tapi kalau dia turun dulu ya itu yang ditakutin. Paling penting itu trading itu manajemen resiko dulu. Resikonya siap nggak? Kalau siap misalnya lamsam ya udah harus siap nggak? Kalau saya lamsam di harga sekarang saya out dulu. Kalau dia jebol 640 di 635 saya cut loss atau 630. Toleransi daripada dibawa ke 600. Jadi seperti itu ya. Untuk WSKT masih konsolidasi, ini belum pasti. Kalau mau breakout ya harus 720 nih. Kalau dia sudah break 720 lanjut uptrend. Memang ini kondisinya sudah minornya uptrend ya, karena mematahkan trend downtrendnya. Cuman masih bisa konsolidasi. Ya bisa harusnya beli di hari sekarang nih ya. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 600 juga boleh. Bisa aja nanti dia nih dari 650 nih mantul ke atas nih. Dia konsolidasi area ini. Bisa seperti itu juga untuk WSKT. Jadi seperti itu untuk WSKT. Langsung saja ke saham keempat. Ada Wika yang hari ini ditutup terkoreksi 2,64% ke harga 1105. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini kembali net buy dan nilainya juga cukup meningkat. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika terlihat gagal melewati 1150 dan dia turun ya, wajar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang beli di bawah harusnya kalau sudah 2 candle merah TP aja. Nanti beli lagi di 1070 sampai 1050 ini. Ini area beli ya. Pas di dekat EMA 20-nya ini kemungkinan besar ada pantulan di 1070 sampai 1060 lah ya. Dekat-dekat aja belinya. Hot aja selama nggak turun dari 1000. Tapi kalau Bapak Ibu takut dibawa turun lebih dalam, titip sendal dulu di 1070 atau 1060, nanti tambah di area 1000 sampai 1020. Karena memang untuk support kuat Wika ini ada di 1000
Tapi bisa aja Wika itu mempertahankan trendline downtrend ini. Kemungkinan besar bisa ada pantulan di 1070, 1060 ini ya. Atau 1080. Kayak ini kemungkinan dia retest dulu. Sedikit retest terus baru mantul lagi ke atas. Kalau sampai breakout, nah itu menarik. Kalau pola important head and shoulder dia harus turun sampai 1050. Nah, ini baru ideal. Mungkin nggak? Bisa jadi juga 2-3 candle lagi dia turun dan baru tuh Kompim membuat pola important head and shoulder dengan target kenaikan minim 1300 sampai 1350 ya. Jadi apakah menarik? Menarik untuk Wika, tapi sabar dulu, wait and see. Kalau dikasih merah 1-2 candle lagi ya di 1070, 1060, 1050 itu bisa buy. Kalau Bapak Ibu nawar di 1000 bisa nggak ya? Bisa, cuman takutnya ketinggalan kereta. Tapi nggak masalah juga. Yang penting kalau Bapak Ibu pengen beli di 1000 ya tunggu aja. Atau nyicil dulu di atas, nanti kalau dia ke 1000 tambah lagi. Misalnya beli 50% dulu, nanti ke 1000 tambah 50%, kan average-nya juga berkurang 50%, jadi bisa turun. Jadi pas dia mantul ke atas, ya walaupun nggak semaksimal waktu beli di 1000, tapi tetap profit gitu. Jadi seperti itu. Untuk Wika, MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk, dan ini ada kondisi bullish divergent, ya tinggal nunggu breakout benarnya di 1150, 1160. Baru tuh lanjut uptrend, dia mengakhiri masa konsolidasinya. Tapi ada peluang untuk turun dulu 1-2 candle. Jadi seperti itu. Untuk Wika, langsung saja ke saham kelima. Ada ADI yang hari ini ditutup koreksi 1,07% ke harga 920. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ADI juga berpeluang turun ya karena dia gagal melewati 930 sampai 925-nya ini. Jadi ada peluang dia turun dulu, retest 880 sampai 900. Kalau EMA 20-nya jauh ya, masih ya adalah peluang dia turun karena EMA 20 ini akan bergerak mendekati kan. Jadi di 880 sampai 900 ini kemungkinan besar dia juga turun 1-2 candle lagi ya. Untuk ADI sabar aja, tunggu aja di area bawah. Kalau saya lihat seperti itu, memang MACD-nya sudah membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk dan koreksi volume kecil. Ya kalau mau titip sendal dulu boleh aja, siapa tahu dia rebound dan breakout 950 itu menarik juga. Cuman ini kan harga tanggung atau ini aja ya 975. Ini kebetulan neckline-nya retest nih gagal di tanggal 28 Desember. Jadi seperti ini atau di 950 aja. Jangan satu harga deh. Ini area resistennya 950 sampai 975. Nah, dia akan menguji ke area itu untuk ADI. Jadi harga sekarang itu harga tanggung. Kalau Bapak Ibu kemarin belinya buy on breakout 880 ya udah bagus. Tinggal besok lihat kalau dia candle merah lagi mending TP dulu. ADI itu minornya uptrend ya karena dia sudah mematahkan trend downtrendnya yang semenjak November 2021 ini dipatahkan dan di uptrend. Ya retest ini lah. Kalaupun koreksi dia retest 880 ini aja, mantul lagi ke atas untuk ADI. Jadi seperti itu. Untuk ADI, langsung saja ke saham ke-6 ada PTPP yang hari ini ditutup koreksi 3,82% ke harga 1005. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTPP masih sama ya. Dia retest saja 1000. Apakah bisa jebol? Kemungkinan bisa jebol tuh 980 lah maksimal toleransi. Kalau mau beli buy on weakness, buy on support coba di 1000 sampai 980. Kalau Bapak Ibu sampai 960 dekat EMA 20-nya ini ya atur aja ya. Tapi support kuatnya itu ada di 900. Kalau saya coba nitip sendal dulu aja di 1000 sampai 980 ini. Coba kalau dikasih. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini biasanya tetap dia turun dulu. Jadi kalau takut nggak ada pantulan ya wait and see aja dulu lah. Atau titip sendal. Karena kondisi sekarang itu nggak bisa langsung lansam. Beda cerita kalau di area support waktu dia belum breakout. Ini kan dia sudah di atas dan ada dia membentuk higher low. Jadi bisa turun dulu tuh. Saya lihat ya bisa tuh ke 960 bahkan bisa ke 950. Jadi tapi bisa juga dia mantul tuh nantinya. Ya tergantung market makernya. 980 ini kemungkinan bisa ada pantulan. Atau kalau Bapak Ibu ragu, ya tunggu aja besok. Kalau besok candlenya dia turun ke 980 dan tutupannya di 1000, ya baru spek buy. Bisa seperti itu juga. Tunggu konfirmasi dia ada rebound. Kalau enggak,
tunggu di bawah aja di 950 sampai 920. Bisa seperti itu juga ya. Karena strategi itu bermacam-macam dan bisa profit. Yang penting disiplin. Langsung saja ke saham ketujuh ada JSMR yang hari ini ditutup terkoreksi 1,47% ke harga 3.340. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal JSMR turun dulu ke 3.300, jadi itu kesempatan untuk spekulasi buy lagi. Dan resistennya mana? Resistennya 3.500. Memang ada resisten minor di 3.400 ya, tektokan juga lumayan tuh dari 3.300 ke 3.400 dapat 3%. Jadi besok coba aja antri, tapi tetap ya disclaimer on. Dan kalau ditarik garis dari bawah dia terus membentuk lower high. Nah, ini kemungkinan retest dia 3.300 sampai 3.280. Area itu bisa spek buy. Cut loss saja kalau dia jebol 3.200, berarti cut lossnya itu paling mentok 4%. Target profit langsung tarik juga bisa sampai 3.500 karena dia konsolidasinya di area ini. Cut lossnya ya hampir 4%, TP-nya 5%. Ya risk rewardnya seperti itu. Tapi bagusnya lagi kalau nanti konfirmasi breakout 3.500, 3.600 ini. Nah itu udah peluang JSMR uptrend, trend dari bawah. Nah ya kan 3.600 lah kalau itu di breakout. Udah peluang uptrend untuk JSMR. Semoga bulan depan ya dia konsolidasi dulu bulan ini. Bulan depan baru tuh dia breakout. Karena mulai laporan keuangan ya baru rally ya. Semoga seperti itu pergerakannya. Yang penting JSMR juga turun lagi dari 3.200, harusnya itu dijaga. Kalau baru beli di harga sekarang mending cut loss 4% daripada dibawa bisa sampai 3.000 kan 2.400 lagi. Mending cut loss tipis, jangan terlalu berharap, apalagi ini saham downtrend. MACD-nya memang mengarah ke atas. Nah, jadi kalau memang mau bertahan, harusnya JSMR mentok-mentok 3.280 sampai 3.300, mantul lagi ke atas. Dia konsolidasi bisa di area ini. Jadi seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham terakhir, ada Yellow yang hari ini ditutup terkoreksi 0,61% ke harga 161. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau saya lihat Yellow ini mau diangkat, cuman dia lagi konsolidasi, kumpulin tenaga karena terlihat setelah dia breakout 150 dengan volume besar, dia mulai konsolidasi. Saat membentuk candle merah, volumenya kecil. Saat membentuk candle hijau, volumenya besar. Dan sudah 3 kali membentuk candle doji. Jadi peluangnya tetap potensi rebound ya. Kalau nggak minggu ini, minggu depan target terdekat 180. Dan bagusnya lagi kalau perubahan praksi harga di atas 200. Kalau nekat beli di harga sekarang, cut loss saja kalau dia jebol 150. Bisa di 147. Cut lossnya cukup dalam juga, sekitar hampir 10%. Nggak sampai nih 146. Nih 8% aja. Udah cut loss aja. Target profitnya minim-minim 12%. Apalagi ke 200. Jadi wajar kalau cut loss di 8%. Yang penting money manajemennya. Kalau berani lamsam ya harus siap juga hilang 10% equity. Tapi minim-minim dapat 13%. Tadi bahkan 25%. Kalau dia breakout tuh 200. Jadi seperti itu ya, menarik juga. Yang penting sabar aja, tunggu aja digoreng sama bandarnya. Yellow. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau dapat rekomendasi saham, saya ada buka grup berbayar. Nanti saya pilihkan saham-saham setiap harinya yang berpotensi naik. Dan juga saya buatkan trading plan-nya beserta chartnya. Dan juga akan diulas kembali di malam harinya di grup. Dan free konsultasi portofolio dan free untuk dibuatkan trading plan bagi Bapak Ibu punya saham sendiri ya yang di luar rekomendasi. Tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, cari profit 1-5% dalam hitungan menit, dan akan saya ajarin bagaimana cara screening saatnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan yang paling penting tahu di mana titik entry, TP dan cut loss untuk saham scalping karena beda cara trading plan-nya ya, dan juga analisa bandarmologi, end of day,
dan ARA Hunter, ARB Hunter. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Mungkin di hari Jumat yang sudah isi kemarin saya akan balas di akhir pekan ya, karena masih lama. Kelasnya juga berbayar. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.